Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pastinya sukacita Natal masih melekat dalam kehidupan kita, terlebih tinggal dalam hati kita. Sekali lagi, saya rindu menyapa Shalom Aleichem. Masih ingat ya Bapak Ibu? Haleluya. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Raja segala Raja. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama sebelum kita menaikkan pujian syukur di hadapan Raja segala Raja. Haleluya Tuhan. Segala hormat syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan hati kami, kehidupan kami, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami tundukkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kami rindu Bapa, pagi hari ini Tuhan, persembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Terlebih hati kami, pikiran kami Bapa, semuanya boleh selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu hanya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Roh apapun yang bukan berasal dari-Mu Tuhan, yang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, yang berusaha mengganggu konsentrasi setiap umat-Mu pagi ini Bapa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sepenuhnya Tuhan, ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Allah yang kudus mencengkram kehidupan kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian kami. Lovely Sige, Jesus love Arugoni Latakashi. Yesus Tuhan Raja segala Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhanku. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Biarlah kasih-Nya boleh tetap melekat dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari setiap mata dapat melihat bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk meneladani segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Terlebih biarlah kita meminta di hadapan Tuhan kerendahan hati, sebab jika kita boleh ada sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya.
nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan haleluya, haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sebab kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami telah menikmati hadirat Tuhan. Kami telah mengangkat pujian sembah kami, dan kiranya Engkau layak untuk menerimanya. Tuhan, perkenankan kami untuk saat ini kami mau berdiam diri. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Kalau ada bagian yang perlu kami pangkas, potonglah dengan kasih-Mu. Bentuk kami sedemikian rupa, supaya kami tidak berjalan menurut keinginan dan rencana kami. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kasih-Mu, kami butuh penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan berjalan, kami tidak mau berjalan kalau tanpa tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menaklukkan hati dan pikiran kami dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih segala sesuatu, supaya benih firman Allah yang akan ditaburkan akan jatuh di tanah hati kami yang siap dan telah digarap oleh kuasa Roh Kudus. Dan tolong hamba-Mu ya Tuhan, tolong hamba-Mu. Engkau pakai di diri hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya apapun yang keluar itu berasal dari isi hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, senang melihat Bapak Ibu Saudara melewati malam Natal dan hari ini penuh dengan sukacita. Baik, tentu masih dalam semangat Natal. Saya kembali kita melihat di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, terlebih melakukannya. Temanya sama, namanya Immanuel. Firman Tuhan pagi hari ini akan semakin memperlengkapi kita berbicara tentang Immanuel. Terus saudara, kata Immanuel bukan istilah asing di telinga kita. Kita sebagai orang Kristen sudah lama kita mengenal kata Immanuel. Tetapi setelah kita mengetahui kata tersebut, apa yang muncul dalam pikiran kita? Apa yang muncul dalam hati kita? Apakah ada ekspresi senang, ataukah sukacita, ataukah biasa-biasa saja? Karena memang kita tahu bahwa Allah kita berkuasa. Ataukah ada sesuatu yang lebih daripada itu? Nah, itu sebabnya, saudara, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya mau menyampaikan, saya teringat bahwa ketika saya mulai bekerja sekuler, saya mulai mengenal namanya manga, komik Jepang, ya. Nah, usia kepala 4 begini masih suka hal yang berbau kanak-kanakan. Dan itu biasanya seminggu sekali keluar. Saya menunggunya dengan setia. Ketika keluar, saya senangnya minta ampun. Ya, saya membacanya. Ketika habis, saya biasanya akan mengulang lagi gitu. Karena kalau semakin seru, isinya akan semakin menarik untuk dibaca ulang. Nah, beberapa
waktu ini istri saya punya hobi baru, baca novel. Ya, kadang saya melihat dia tersenyum sendiri, ya kadang juga ketawa sekalipun tidak begitu banter. Kadang ketika dia lagi asik, dipanggil pun dia nggak ngereken. Karena asik menikmati novel. Nah, mana novel? Satu lagi, saya melihat ada beberapa jemaat yang suka nonton Arema, bahkan menjadi fans dari Arema. Ya, kalau misalnya Arema mau bertanding, konvoy di mana-mana sampai macet lalu lintas. Kalau menang, lebih parah lagi, ya. Di mana-mana mau terjadi perayaan, kegembiraan, bahkan sampai larut malam baru selesai. Pertanyaannya ialah bahwa apakah kita menjadi bagian dalam cerita tersebut? Apakah kita terlibat dalam cerita tersebut? Baru saudara yang menjadi fans Arema, apakah menerima hadiah yang diterima oleh pemain Arema? Menerima hasil kemenangan mereka? Tentu tidak. Betul ya? Kita hanya menerima bagian suka cita. Ada berita, ada sukacita. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Immanuel, Tuhan tidak mau Immanuel itu hanya menjadi berita saja di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita dari mendengar berita, kita mengalaminya dan merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Sehingga kita menyadari, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, itu bagian yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau Bapak Saudara melihat, kalau pegang Alkitab versi cetak seperti saya, Matius 1 ayat 23, di bawahnya ada referensi. Itu merujuk kepada Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Kalau Bapak Saudara pegang versi elektronik, digital di HP, ya, di belakang akhir kata Matius 1 ayat 23 itu ada tanda asterik yang juga merujuk kepada Yesaya 7 ayat 14. Mari kita akan baca bagian tersebut. Yesaya 7:14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi berita yang ada, kejadian yang ada di Matius, itu sudah dikabarkan 700 tahun lebih sebelumnya. Di zaman pemerintahan Raja Ahas. Kita perlu mengerti latar belakang Yesaya 7 ini. Di mana Raja Ahas, kerajaan Yehuda yang sudah terpecah menjadi dua, ya, kerajaan terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Kerajaan Yehuda ini pada saat itu sedang mengalami keadaan perang, di mana mereka sedang dihimpit, sedang kumpulkan, ya, didesak sedemikian rupa oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan Aram. Dan Ahas bersama rakyat Yehuda betul-betul berada dalam ketakutan dan putus asa. Dan dalam keadaan itu, firman Tuhan turun melalui Nabi Yesaya yang mengatakan, kita bisa melihatnya pada pasal 7 ayatnya yang keempat. Yesaya berkata begini, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Jadi ternyata ketika ada Immanuel, ternyata ada satu kondisi di mana Ahas dan rakyat Yehuda sedang berada dalam putus asa, dan di situ ada kabar baik, kabar sukacita. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami berita menjadi realita, tidak hanya dengar lalu kemudian sudah berlalu begitu saja. Yang pertama yang dituntut dari kita ketika mendengar berita adalah menjadi percaya. Ahas dituntut untuk percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ahas tidak boleh takut, harus teguh hatinya, harus tenang, dan jangan menjadi kecut.
Tetapi yang luar biasa adalah sama seperti kebanyakan orang Kristen, orang percaya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-11, ya, Yesaya mendesak Ahaz untuk meminta bukti tanda kepada Tuhan. Benar nggak Tuhan akan menyertai? Ya, zaman perjanjian lama meminta tanda kepada Tuhan itu hal yang biasa. Jadi saya bilang, ayo minta sama Tuhan kalau kamu betul-betul mau percaya. Ya, lalu ayat 12 berkata begini, saudara, apa yang diresponi oleh Ahaz? Ya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Terkesan rohani, terkesan orang yang takut sama Tuhan, betul ya? Tetapi tahu apa yang diputuskan Ahaz kemudian? Dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan negara besar lainnya, kerajaan besar, ya, yang bernama kerajaan Asyur. Alih-alih untuk percaya kepada Tuhan supaya tidak takut, ternyata dia berbalik dari Tuhan dan percaya kepada negara kerajaan yang lebih besar. Akhirnya kemudian muncullah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya bahwa kerajaan yang sedianya membantu Ahaz dan negaranya, sekalipun beberapa waktu akan diberi kemenangan, tetapi justru negara Asyur yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan Immanuel, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk berita itu tentang penyertaan Tuhan terjadi menjadi realita dalam kehidupan kita adalah menjadi percaya. Kekasih Tuhan, ketika Immanuel itu hadir, firman yang menjelma menjadi manusia, yang juga diberi nama Yesus, kehadirannya ketika berita itu muncul diresponi dengan berbeda oleh berbagai pihak. Ketika orang Majus melihat tanda bintang timur yang merupakan tanda bahwa raja segala raja lahir ke dalam dunia, mereka menempuh perjalanan yang jauh. Mereka bertanya ke sana kemari, ya. Dan akhirnya ketika melihat bintang timur berhenti di suatu tempat, mereka tahu bahwa disitulah ada lahir raja segala raja. Apa yang mereka lakukan? Dengan cepat-cepat mereka pergi. Mereka menemukan seorang anak lahir di palungan. Dan apa reaksi mereka? Setelah bersuka cita, ya, karena mereka telah mendengar dan melihat, mereka bersuka cita, lalu mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan murni. Beda sama Herodes yang mendengar kabar, sama seperti Ahaz, sepertinya percaya. Nanti kalau ketemu, kasih tahu aku ya, aku juga mau menyembah dia. Herodes ngomong kepada orang Majus. Tapi kita tahu apa ceritanya, bahwa Herodes sebenarnya takut dan kemudian ingin membunuh raja segala raja tersebut. Beda halnya dengan para gembala yang berada di padang rumput. Ketika mereka mendengarkan sejumlah malaikat memberitakan bahwa seorang juru selamat telah lahir, respon mereka bersuka cita. Domba-domba yang dipercayakan kepada mereka mendapatkan upah karenanya. Mereka tinggalkan. Mereka meninggalkan hidup mereka. Mereka meninggalkan pencarian mereka. Karena mereka mendengar kabar berita yang mengakibatkan sukacita. Dan juga mereka menemukan bahwa seorang anak telah lahir di atas palungan. Lihat bahwa hal tersebut direaksi dengan berbeda oleh berbagai pihak. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa berita itu tidak hanya mendatangkan sukacita bagi yang mendengarkannya. Yesaya 3 ayat 16. Bukan ayat yang asing, bukan? Yesaya 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi ketika kita mendengarkan bahwa Immanuel Allah yang menyertai, kita menjadi percaya, ada sukacita yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata tidak berhenti sampai sukacita. Ada keselamatan yang kekal yang Tuhan anugerahkan. Dan itu terjadi kepada penjahat yang turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Penjahat yang satu mencela, mencemooh, menghina, mencaci maki Yesus. Tetapi yang satu sadar, kita ini disalib karena perbuatan kita. Tapi bagaimana dengan orang ini, Yesus ini? Dia tidak punya kesalahan apa-apa. Lalu si penjahat ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan meminta supaya Yesus ingatlah akan aku. Apa yang Yesus katakan? Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lihat bahwa ketika percaya, bukan hanya sukacita, tapi upah keselamatan yang besar Tuhan anugerahkan. Pagi hari ini siapapun yang hadir di sini, baik engkau yang akan menonton secara online, jika engkau masih ragu-ragu tentang Yesus, saya mau katakan pagi hari ini, putuskan sekarang juga untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus, Immanuel itu sanggup menolong kita, sanggup menolongmu, baik di hidup sekarang ini maupun di hidup yang akan datang. Jadi langkah pertama ketika kita mendengar berita, jadilah percaya. Amin. Yang kedua, saudara, sebelum kita merayakan Natal, tradisi apa yang biasa kita lakukan? Ke mall, ke pasar besar, jual beli emas, apalagi beli pohon Natal, beli kue, dan sebagainya. Ya, sekalipun mungkin tahun ini sedikit kurang semarak karena corona. Ya. Bagaimana ketika ada kekasih kita yang berulang tahun? Untuk menunjukkan kasih kita, apa yang kita lakukan? Beli kado, apalagi? Ya, ngajak jalan-jalan, traktir makan enak, apalagi? Yang tentu Bapak Ibu Saudara itu pikirkan, itu baik. Tapi saya mau katakan, ketika Immanuel itu datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengatakan aku mengasihi dunia ini, bisa saja ambil salah satu benda berharga di surga untuk diberikan kepada manusia yang dikasihi. Di surga tentu lebih mahal, lebih indah ketimbang yang ada dalam dunia ini. Amin. Tapi Tuhan memutuskan kehadirannya ada bersama dengan kita. Bukan hanya tentang hadiah, it's not only present, tapi kehadiran, presence of God, kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa ekspresi kasih tertinggi bukan tentang hadiah, tapi ekspresi kasih tertinggi adalah kehadiran. Buat apa Bapak Ibu Saudara pergi jauh-jauh untuk mengumpulkan uang, lalu diberikan kepada anak-anak, sedangkan anak-anak lebih membutuhkan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak ditanya, kamu butuh hadiah? Apa butuh kehadiran papa mama di rumah? Ayo, anak-anak pilih mana? Tentu kehadiran. Ya. Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 21. Berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Lihat, Alkitab mendeskripsikan betapa hebatnya kasih Tuhan atas kita.
Dan Tuhan mau kasih-Nya itu ada dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang besar itu, kasih-Nya yang luar biasa itu cukup untuk setiap orang dalam segala aspek pergumulan hidupnya ada di dalam kasih Tuhan. Mungkin Bapak Saudara berkata, aduh Tuhan, sebegitu besarnya Tuhan, masa sih mau hadir dalam pekerjaan saya yang jelek ini, dalam usaha saya yang tidak seberapa ini? Saya mau bilang bahwa kasih Tuhan yang besar itu terlalu besar, terlalu hebat, dan sanggup hadir dalam masalah sekecil apapun dalam hidup. Kalau kau berkata pagi hari ini, pernikahan saya sudah terlalu hancur, keluarga saya sudah rumit seperti begini, masakan Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada saya? Kekasih Tuhan, Mazmur 139 adalah Mazmur yang digubah oleh Daud ketika dia telah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba dan mengorbankan suaminya yang bernama Uria. Tahu apa yang terjadi? Daud merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan. Mazmur itu menggambarkan bagaimana frustrasinya Daud. Dia menggambarkan dalam Mazmur tersebut, saya ingin lari, saya ingin pergi menjauh, saya tidak mau bertemu dengan Tuhan, saking dia merasa berdosa. Tapi Mazmur itu mengatakan, kemanapun Daud pergi, di situ roh Allah ada. Artinya, sebobrok-bobroknya Daud, sejatuh-jatuhnya Daud, ada Immanuel yang selalu hadir menyertai untuk memulihkan dan membangkitkan Daud kembali. Sebobrok apa hidup kita? Immanuel, Allah menyertai, mau untuk memulihkan kehidupanmu, mau menerima engkau apa adanya. Kasih Tuhan, lihat bahwa dalam Efesus 3 juga bukan hanya berbicara tentang kasih. Ketika Tuhan mengasihi, ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Tuhan mengasihi kita dan Dia punya tujuan yang indah, yang besar, yang luar biasa. Karena kuasanya juga luar biasa. Yeremia 29, 11 dan 12. Ini bukan ayat yang aneh ya, saudara-saudara. Tapi mari kita lihat dari sisi yang lain tentang Immanuel. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lihat, Bapak Saudara pasti punya pergumulan, pasti punya tantangan hidup, kapanpun itu akan muncul. Tetapi untuk datang kepada Tuhan, tidak ada limit waktu, tidak ada batasan waktu, tidak perlu menyediakan token, tidak perlu mengisi pulsa, tidak perlu menambahkan deposit. Kapanpun 24/7 Tuhan bersedia untuk ditemui. Karena begitu besar dan Dia berkuasa, Dia punya rencana yang indah. Jadi Bapak sekalian, apapun yang terjadi hari ini, sekalipun engkau tidak tahu, kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Amin. Dan firman Tuhan katakan, Dia merancangkan masa depan yang indah, yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara, lihat, ekspresi kasih tertinggi bukanlah tentang hadiah. Supaya orang tua juga paham hal ini. Ya, anak-anak, orang yang dikasihi lebih membutuhkan kehadiran. Itu sebabnya pujian yang kita angkat sebelum firman memberikan gambaran kepada kita. Seorang yang bernama Musa dalam Keluaran pasal 33 pada ayat yang ke-15, dia mengerti bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada berkatnya. Berkatnya apa? Tanah perjanjian. Di tanah perjanjian susu, madu, melimpah, semua kekayaan ada. Tapi Musa bilang begini, jangan suruh aku pergi Tuhan kalau Engkau tidak menyertai aku. Jangan suruh aku pergi Tuhan kalau Engkau tidak Immanuel. Amin.
Bapak Saudara. Kita harus paham ini. Seperti halnya tanah perjanjian, seperti halnya kekayaan, seperti halnya gaji, seperti halnya makanan yang kita cari dalam dunia ini. Semua adalah berkat. Tahukah Bapak Saudara kalian? Apa yang ada dalam dunia ini, Allah hanya menjadikannya hanya dengan berfirman. Dan berkat yang kita peroleh, apakah sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita? Enggak. Tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Karena apapun yang menjadi kesulitanmu, selama Tuhan menyertai, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Biar Natal pada tahun ini, kita tidak hanya bersuka cita karena tahu tentang Immanuel, Allah menyertai. Tetapi biar berita sukacita itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita, bahwa sungguh penyertaan Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kembali kita angkat pujian itu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kejar berkatnya. Bumi, langit akan berlalu. Emas, harta akan hilang. Tapi kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Jadikan ini sebagai doa. Kami tidak bisa pergi tanpa-Mu ya Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu, kami butuh penyertaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Yes. Wah, Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah, pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, dan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadikan Natal hanya menjadi perayaan belaka. Jangan jadikan Natal sebagai pusat keramaian belaka. Jangan jadikan Natal hanya menjadi kesempatan. Aku dapat baju baru, aku makan enak, aku dapat jalan-jalan, aku dapat berkumpul dengan teman-teman saudara. Itu semuanya tidak dilarang, tetapi dengan batasan-batasan tertentu, terlebih pandemi corona tahun ini. Tapi yang Tuhan mau supaya kita tidak hanya mendengar bahwa Immanuel Tuhan kita adalah Allah yang menyertai kita. Ini berita penting bagi saudara dan saya. Mari percayalah kepada Tuhan. Engkau yang sudah mungkin goyah imanmu, engkau terombang-ambing dan percayamu kepada Tuhan. Hari ini mantapkan keyakinanmu. Yesus Immanuel adalah juru selamat. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau mungkin punya banyak pergumulan, tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kalau kau hidup susah, engkau menderita karena kau mempertahankan imanmu, percayalah upamu besar di surga menanti engkau. Yang engkau nikmati bukan hanya beberapa tahun, tetapi engkau menikmatinya dari kekekalan sampai pada kekekalan. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa penderitaan yang dialaminya tidak berarti apa-apa, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya. Dari kemuliaan, dari kekekalan sampai pada kekekalan. Itu sebabnya pagi hari ini mantapkan percayamu kepada Tuhan. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup memulihkan engkau, keluargamu, Dia sanggup mengangkat engkau. Sebab Dia Allah Immanuel yang menyertai engkau. Engkau tidak perlu tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, karena pekerjaan Tuhan sempurna adanya, terlalu tinggi untuk difahami. Cukup engkau tahu Dia Immanuel, menyertai engkau, tahu apa yang engkau hadapi, sebab Dialah yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Dan tetap tinggallah dalam kasih. Musa sangat mengenal siapa Tuhan. Itu sebabnya sekalipun mereka pergi kepada tanah perjanjian, berkat yang luar biasa, tapi Musa tahu sumber lebih berharga ketimbang hasil dari sumber itu. Musa tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertai. Musa tidak mau pergi kalau Immanuel tidak bersamanya. Pagi hari ini milikilah kesadaran yang sama. Tinggallah dalam kasih Tuhan. Engkau tidak akan kehabisan apapun kalau Tuhan menyertai engkau. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat, gada berbicara. Ketika kau menghadapi bahaya, gada akan menyertai engkau untuk menghalau musuh. Bicara tentang tongkat, Tuhan akan mengarahkan engkau kepada jalan yang benar. Dan Tuhan akan mengangkat engkau ketika engkau terjatuh. Dan Tuhan akan sedikit memukul engkau supaya engkau tidak keluar dari jalan. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Biar kami tidak hanya mendengar dan hanya sebatas bersuka cita, tapi kami mau rindu supaya realita itu terjadi, bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kami. Kami akan betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak mau
terseret memenuhi keinginan kami sendiri, ditipu dan keinginan daging kami, terombang-ambing dan berbagai pengaruh dunia ini. Tapi kami mau pegang teguh firman Tuhan, sebab Allah Immanuel menyertai kami. Hamba-Mu yang bodoh ini di hadapan-Mu telah selesai berkata-kata. Roh Kudus, lanjutkanlah dalam kasih dan kuasa-Mu atas firman Allah yang telah kami dengar pagi hari ini. Kami menerimanya dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tolong berdiri. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan naikkan pujian doa yang bagus. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhanlah yang telah memimpin ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan telah hadir dan berkat-Mu telah dicurahkan. Biar itu boleh terjadi, bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami akan terus berdoa minta pengampunan-Mu. Ampunilah bangsa ini dan sembuhkanlah negeri ini ya Tuhan. Pakai pemimpin bangsa kami untuk menjadi alat-Mu dalam menegakkan segala peraturan, dalam menjadi alat untuk menyelesaikan masalah di negeri kami. Segala bentuk pemberontakan, pemufakatan jahat, roh pemecah belah yang menunggangi orang-orang tertentu, kalau itu kami ikat, kami tawan kuasanya, pekerjaannya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan damailah negeri kami, karena kami meminta kepada Tuhan, Shalom turun atas Indonesia, Shalom turun atas negeri kami. Tuhan, tolong lalukanlah pandemi corona ini dari tengah-tengah bangsa kami, supaya bangsa ini pulih
karena cinta kasih-Mu terjadi kembali bagi mereka. Tolong berkati juga anak-anakmu ya Tuhan, dalam segala pergumulan hidup mereka. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan, bahkan yang miskin dicukupkan, bahkan ditambah-tambahkan, berkelimpahan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan beranjak pulang Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang karena berkat Tuhan turun untuk kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepadanya, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan sedang menolong kita untuk ibadah pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing sesuai dan tetap dalam protokol kesehatan. Kita akan tetap jaga jarak. Mulai dari yang paling belakang, silakan lebih dahulu meninggalkan tempat ini. Dan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.